فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Fil. Apa makna Al-Fil? Indaka Thaqif. Kenapa surat ini dinamakan surat gajah? Karena ayat atau surat ini mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya bagaimana Akbar? Baik. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap ashabil fil, terhadap pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Indah Huzaimah. Baik. Naam, Abrahah al-Habashi, yang dengan kesombongannya datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan apa diyanah dari Abrahah dan bala tentaranya ini, yang mereka anut agama apa? Indah ya Jabir. Nasara. Baik. Kalau kita perhatikan, agama Nasrani lebih dekat dibandingkan dengan agama orang-orang kufar Quraisy yang murni kesyirikan. Baik, apa hikmah ditolongnya orang-orang Quraisy yang notabene mereka penyembah berhala dan dihancurkannya orang-orang Nasrani ini? Indaka zikri. Baik, ahsan. Diselamatkannya mereka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menolong mereka karena mereka lebih baik, bukan, akan tapi semata-mata demi menjaga Baitullah Ka'bah yang mulia, dan juga sebagai bentuk pemuliaan pada pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena kemuliaan Quraisy yang saat itu adalah penyembah berhala, tapi
semata-mata karena kemuliaan Baitullah dan juga kemuliaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa Abdurrahman kisaran maknanya? Baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan apapun, bahkan mereka sendiri yang hancur. Wa arsala alaihim tayran ababil. Aba Hamzah. Baik. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung ini namanya apa? Indaga Uwais. Sehingga jawabannya wallahu a'lam. Kenapa sulit untuk mengatakan wallahu a'lam? Hah? Ya. Wah, mengatakan wallahu a'lam itu, jangan berat-berat. Baik, kita katakan wallahu a'lam. Burung apa? Yang jelas, sifat burung tersebut ababil, yaitu yang berbondong-bondong datangnya. Rombongan datang disusul dengan rombongan berikutnya. Baik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa maknanya ini? Hendak Muhammad Aceh. Nah, burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu dari sijil. Yang sijil maknanya itu tinun mutahajjir, yaitu tanah yang sudah mengeras, sehingga membatu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hendak ya Abdurrahman Aceh. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat atau dimakan hewan-hewan, kemudian apa? Dikeluarkan, dibuang. Tidak ada manfaatnya, tidak ada bekasnya. Baik. Ini balasan bagi orang-orang yang ingin berbuat buruk terhadap Baitullah. Baik, sekarang kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat ini, ikhwan, sebagaimana diterangkan oleh para ulama tafsir, jar majrur pada li'ilaf itu masih ada kaitannya dengan surat berikutnya. Di mana jar majrur muta'alliq bis surah allati qablaha, pada surat Al-Fil. Maksudnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan tentara bergajah tersebut li ajli Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi syita'i was-sayf. Allah Subhanahu wa taala katakan li'ilafi Quraisy.
Makanya tiba-tiba ada lam ta'lil di sini. Nah, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah, bepergian. Asyita di musim dingin atau musim panas ini syita, hendak Mujahid, musim dingin. Nah, di mana orang-orang Quraisy dulu ketika musim syita, musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman, berdagang. Wasaif, dan di musim panas mereka melakukan perdagangan ke Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan makan mereka min ju'in, untuk menghilangkan kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan zat yang telah memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Baik. Sebagaimana disebutkan tadi, nah, Allah Subhanahu wa taala hancurkan tentara bergajah di antara hikmahnya ini. Karena di tengah-tengah mereka akan lahir Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizahullah ta'ala fi surah tadhkirun li Quraisy bi ni'amillahi alaihim wa da'watihi lahum ila ibadatih. Pada surat ini peringatan terhadap orang-orang kufar Quraisy dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, sekaligus padanya seruan untuk mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa Quraisy hum qabilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummarul baiti wa sadanatuh. Quraisy adalah kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ummarul bait, yaitu para pemakmur Ka'bah. Wasadanatuh, dan juru kuncinya Ka'bah itu dari Quraisy. Sadanah itu juru kunci. Wa Quraisy laqabu jaddi hadhil qabilah, wa huwa Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah fi qauli jumhurin nasabin. Adapun Quraisy sendiri itu adalah laqab. Nah, laqab bagi apa? Bagi kakek moyang kabilah ini. Bukan nenek moyang, tapi kakek moyang. Ada yang jadi patokan, menjadi jalur ayah, yaitu Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah menurut pendapat jumhur ulama nasab. Wa qala ba'dun nasabin inna Quraisyan laqabun Nadhr ibn Kinanah, dan sebagian ahli nasab mengatakan bahwasanya Quraisy itu adalah laqab untuk Nadhr ibn Kinanah. Jadi ada dua pendapat masyhur, yaitu Quraisy itu laqab untuk Fihr bin Malik atau untuk ayahnya, yaitu untuk kakeknya lagi, yaitu Nadhr ibn Kinanah. Qala Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah hum Quraisyun la Quraisya ghairahum.
Nah, Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah, mereka ini adalah Quraisy. Dan tidak ada Quraisy selain mereka. Nah, wa Quraisyun saghiru qarshin wa huwa dabatun 'azimatun fil bahr. Nam ta'bathu bis-sufun. Baik. Dabatnya dengan kasrah qafah. Quraisyun saghiru qirshin. Ya, bentuk tasghir dari qirsh. Wa huwa dabatun 'azimah fil bahr, yaitu ikan besar di lautan. Ta'bathu bis-sufun, yang suka mengganggu kapal-kapal. Kalau di kamus ikan hiu. Baik. Syabbahu biha li'annaha ta'kul wa la tu'kal. Mereka menyamakan dengan qirsh ini, dengan ikan hiu ini. Kenapa? Karena kabilah ini ta'kul wa la tu'kal. Karena ikan hiu itu kan makan tapi tidak dimakan. Baik. Wa ta'lu wa la tu'la, dan dia itu tinggi tapi tidak ada yang bisa menenggi mereka. Tidak dikalahkan oleh yang lain. Sehingga dari nama ini menunjukkan bahwasanya kabilah ini kabilah yang kuat. Kabilah yang kuat yang bisa mengalahkan kabilah yang lain, tapi mereka tidak dikalahkan. Maka diibaratkan atau diambil dari kata qirsh. Nah, ini salah satu pendapat. Terus kenapa kok ditasghir qirshun menjadi Quraisy? Wa sughiral ismu lit-ta'zim, dan ditasghir isim ini lit-ta'zim, untuk pengagungan. Karena tasghir memiliki beberapa tujuan dalam lugah Arabiyah. Terkadang untuk mengagungkan, terkadang untuk bentuk kasih sayang, terkadang untuk meremehkan, tergantung konteks. Dan di sini Quraisy datang dalam bentuk tasghir lit-ta'zim. Wa qala Abu Hayyan summu bidzalika litajammu'ihim ba'da at-tafarruq. Jama'ahum Qusay ibn Kilab fil haram wa at-taqrish at-tajammu' wal ilti'am. Sedangkan Abu Hayyan mengatakan, dan wallahu a'lam, ini lebih kuat, yaitu dinamakan demikian. Kenapa? Karena bersatunya mereka setelah terjadi perpecahan. Setelah berpecah belah kemudian bersatu kembali, yang dipersatukan oleh Qusay ibn Kilab di Al-Haram, di tanah haram. Wa taqrish at-tajammu' wal ilti'am, diambil dari kata taqrish, yaitu persatuan. Ini dua pendapat tentang penamaan asal dari Quraisy. Yang jelas Quraisy kabilah yang mulia, yang darinya terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya'jabu li'ila fi Quraisyin wa amnihim. Nah, ya rahmatullah. Takjublah kalian terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan amannya mereka. Wastiqamati masalihihim, dan istiqamahnya kemaslahatan mereka. Wantidhami rihlataihim fi syita'i ila al-Yaman wa fi sayfi ila Syam. Demikian pula teraturnya dua perjalanan dagang mereka, di musim dingin menuju ke Yaman dan di musim panas menuju ke Syam.
wa taisiri dzalik, dan kemudahan atas hal tersebut, lijal bima yahtajuna ilai, demi mendapatkan apa-apa yang mereka butuhkan. Naam, falyabudu rabb hadzal bait falyashkuru, maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah ini. Falyashkuru, dan bersyukurlah. Walyabudu rabb hadzal bait wa huwa al-Ka'bah alladhi syarrafu bihi. Baik. Maka bersyukurlah dan beribadahlah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, alladzi syurrifu bihi, yang mereka itu dimuliakan dengannya. Di antara sebab kemuliaan Quraisy karena mereka adalah apa? Juru kunci Ka'bah, dimuliakan. Bahkan ikhwan, nah, mereka membuat aturan bahwasanya yang boleh untuk digunakan tawaf hanya pakaian dari mereka. Makanya orang-orang dari luar yang ingin tawaf ke Ka'bah, ketika tidak mendapati baju dari orang-orang Quraisy, ya mereka tawaf tanpa menggunakan apa? Pakaian. Bikin aturan-aturan sendiri. Nah, mereka dimuliakan dengan sebab Ka'bah tersebut. Wal yuwahhiduhu, maka hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yukhlisu lahul ibadah, dan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata peribadatan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yaitu zat yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Alladzi at'amahum min ju'in syadid, alladzi at'amahum min ju'in syadid wa amanahum min faza'in wa khaufin 'adzim. Maknanya jelas, yaitu zat yang memberi makan mereka, nah, sehingga kenyang, hilang rasa lapar yang sangat, dan memberikan keamanan mereka dari kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Baik. Surat ini jelas, nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang kufar Quraisy tentang nikmatnya, dan juga isyarat bahwasanya kesyukuran nikmat tersebut adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita kapan saja menginginkan kenikmatan itu tetap, maka wujudkan peribadatan dengan semakin baik. Karena itulah bentuk kesyukuran. Kesyukuran yang hakiki diwujudkan dengan semakin bagusnya ibadah seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau adalah hamba yang paling agung kenikmatan-kenikmatannya, maka beliau pun wujudkan dengan ibadah yang luar biasa. Nah, berdiri salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau sebagai bentuk syukur. Nah, Allah telah ampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Bukan berarti kemudian beliau nyantai-nyantai, tidak minta ampunan, tidak beribadah. Bahkan karena nikmat yang agung ini, beliau semakin kuat dalam beribadah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran. Baik. Juga di sini, nah, isyarat tentang besarnya nikmat ta'am, nikmat makanan, serta nikmat keamanan. Maka siapa saja yang ada padanya makanan yang cukup untuk dia dan keluarganya, kemudian padanya rasa aman, maka sungguh dia telah memiliki nikmat yang agung. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya."
Siapa saja yang di pagi hari dalam keadaan aman, di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya aman, tidak ada ketakutan, tidak ada perang, tidak ada yang mengancam, mu'afa fi jasadih, dalam keadaan sehat pada jasadnya, wa indahu qutu yaumi, dan memiliki makanan pokok hari itu. 3 nikmatin, kata Nabi, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Kenapa? Karena nikmat agung. Nah, aman, sehat, bisa makan. Dan itu alhamdulillah ikhwan terkumpul pada kita semua. Maka sewajibnya bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.